Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, dan kita masuk pada perjalanan dari rumah menuju gua. Di sini dijelaskan bahwa tepat pada malam tanggal 27 Safar tahun 14 kenabian, artinya Nabi SAW sudah 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Maka bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September tahun 622 Masehi, maka bertolaklah Nabi SAW menuju kediaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tentu yang mendorong Nabi SAW untuk segera hijrah, karena Nabi SAW sudah mendengar langsung dari Jibril tentang makar yang akan dibuat oleh Abu Jahal dan tokoh-tokoh Quraisy yang akan membunuhnya. Makanya kemudian Nabi SAW langsung bergerak setelah malam pengepungan itu. Maka Nabi SAW langsung ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau meninggalkan rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebelum fajar, artinya masih kondisi gelap. Nah, ketika kemudian orang-orang Quraisy berusaha untuk mengejar beliau, maka Nabi SAW bersiasat bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk tidak langsung berangkat ke Madinah. Karena kalau seandainya langsung berangkat ke Madinah, tidak menuntut kemungkinan maka akan terkejar, karena banyaknya manusia-manusia yang akan menangkap Rasul dan Abu Bakar. Makanya beliau kemudian bersembunyi di sebuah gua yang disebut dengan Gua Thur, 5 mil dari kota Mekah itu sendiri, artinya cukup jauh. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang peran daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang merupakan manusia kedua setelah Nabi SAW, yang Allah katakan tsaniyasnaini, manusia kedua terbaik setelah Nabi SAW, ketika mereka berdua di dalam gua. Dan itu digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, tsaniyasnaini idhuma fil ghar, satu di antara dua manusia yang berada di dalam gua. Ahli tafsir banyak yang mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tsaniyasnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan, satu di antara dua manusia mulia yang berada dalam gua, yang ketika
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih karena Allah bersama kami. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar sampai di gua itu, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tidak mengizinkan Rasul untuk masuk ke dalam gua. Karena dikhawatirkan di dalam gua itu terdapat binatang-binatang yang akan menyakiti Nabi. Dan itu bentuk kecintaan Abu Bakar. Dia tidak takut kepada dirinya, tapi justru takut kepada keselamatan Nabinya. Makanya masuklah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ke dalam gua, kemudian memeriksa setiap lubang yang ada di gua itu. Tampak ada lubang saja langsung ditutup. Setelah kemudian merasa bahwa tidak ada lagi lubang, menurut prasangkanya yang akan mengakibatkan keluar binatang-binatang berbisa dan akan menyakiti Rasul, barulah kemudian Abu Bakar mempersilahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam gua itu. Setelah kemudian masuk ke dalam gua, maka keduanya beristirahat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, karena memang guanya sempit, tidak seperti gua yang pernah dimasuki Ashabul Kahfi yang cukup dalam dan luas. Makanya beda penyebutannya. Quran menyebutnya gua yang dimasuki Ashabul Kahfi itu dengan sebutan Al-Kahf. Sementara gua yang dimasuki Rasul dan Abu Bakar disebut Al-Ghar. Ghar itu ya semacam lubang begitu saja. Makanya disebut gua Sur. Sur itu diambil dari kalimat Sur itu ya sapi, bahasa Arabnya. Karena memang ya besarnya gua itu ya setinggi sapi itu bentuknya. Jadi tidak besar gitu ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk dengan Abu Bakar kemudian beristirahat. Ketika kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di paha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan dia tertidur. Dan itu menunjukkan kedekatan Rasul dengan Abu Bakar. Sampai meletakkan kepalanya dan paha Abu Bakar dijadikan bantalnya. Tiba-tiba pandangan Abu Bakar melihat ada 1-2 lubang yang lupa menutupnya. Makanya ketika kemudian melihat lubang itu secara sekatan, Abu Bakar langsung menutup dengan jari jemari kakinya dan jari jemari tangannya. Tapi masalahnya Allah takdirkan rupanya dari sekian lubang yang ditutup oleh anggota jari jemari Abu Bakar ini, rupanya ada kalajengking yang hendak keluar dan menyengat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Lah karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang paling mencintai Rasul, dia takut kalau seandainya gara-gara sengatan itu membangunkan Nabi. Maka dia tahan rasa sakit itu sampai yang namanya demam pasti gemetar. Dan itu dirasakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga terbangun dan memandang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan dia tahu bahwa Abu Bakar telah tersengat sesuatu. Makanya kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di sini lihat bagaimana mengorbankan dirinya dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menutup semua lubang, tapi Allah takdirkan ada 1 lubang yang menyengat dirinya sehingga Rasul terbebas dari sengatan kalajengking. Ini akan menjadikan memori bagi Nabi tentang kebaikan Abu Bakar ini. Dan karena Abu Bakar sudah banyak menutup lubang untuk keselamatan Rasul, maka jazaul ihsan ilal ihsan, balasan kebaikan Abu Bakar tidak pernah dilupakan Nabi. Dan itu dibalas saat detik-detik wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teringat dengan kasus ini. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, dan itu khutbah terakhir, ya, sebelum wafatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah menasihati para sahabat. Kemudian memberitahu para sahabat tentang kondisi dia dengan dunia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memilih seorang hamba dengan 2 pilihan. Pertama, pilihan tetap hidup terus-menerus di dunia dan Allah akan cukupi kehidupannya. Yang kedua,
berpulang ke rahmatullah dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW membahasakan dengan bahasa umum, tidak menyebut bahwa pilihan itu mengenai dirinya. Rasul hanya mengatakan ada seorang hamba diberikan pilihan. Sehingga sahabat yang mendengarkan khutbah Rasul tidak paham maksudnya apa, kecuali Abu Bakar yang paham. Lah karena Abu Bakar yang paham dengan khutbah Rasul, tiba-tiba Abu Bakar menangis. Sehingga tangisan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjadikan seluruh pandangan para sahabat di masjid itu tertuju kepada dirinya, seolah-olah mengganggu ceramah Nabi. Lebih-lebih ketika itu Abu Bakar bicara di saat Rasul bicara. Apa kata Abu Bakar? Fadainaka bi amwalina, fadainaka bi ahlina, fadainaka bi abaina, fadainaka bi auladina. Wahai Rasulullah, kami siap menebus engkau dengan harta kami, keluarga kami, bapak-bapak kami, anak-anak kami, dan semua yang kami miliki agar engkau tidak meninggalkan kami. Maka para sahabat marah kepada Abu Bakar dan mengatakan, ya Abu Bakrin lima tuqati'u kalaman Nabi. Wahai Abu Bakar, kenapa kau putus ucapan Nabi? Kan tidak baik, tidak sopan orang yang bicara tiba-tiba dipotong. Yang dikatakan para sahabat tidak salah. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu karena sudah tidak tahan dengan perasaan sedihnya, maka dia pun mengucapkan kalimat itu di saat Rasul sedang berkhutbah. Tapi ketika semua sahabat menyalahkan dia karena memotong ucapan Rasul, disinilah Nabi SAW teringat dengan peristiwa gua, di mana ketika Abu Bakar menutup semua lubang-lubang gua untuk keselamatannya, maka Rasul mengatakan di hadapan para sahabatnya, da'uhu yatakallam, biarkan orang ini bicara, maksudnya Abu Bakar. Kemudian Rasul mengatakan, seluruh masjid di tempat ini pintu-pintunya tertutup untuk kalian kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu terbuka untuk dia. Karena dulu dia yang menutup lubang-lubang yang akan menyakitkan Nabi SAW dari binatang-binatang buas. Sekarang Rasul mengatakan semua pintu di masjid ini tertutup untuk kalian kecuali untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena teringat dengan kasus gua itu. Kemudian Rasul mengatakan, apa maksudnya semua pintu masjid tertutup untuk kalian dan terbuka hanya untuk Abu Bakar? Kata Nabi SAW, seluruh kebaikan kalian sudah aku penuhi. Artinya sudah kubalas. Kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, aku tidak bisa membalasnya, kecuali hanya Allah yang akan membalasnya. Inilah yang kemudian Nabi SAW tidak pernah melupakan peristiwa gua itu. Kembali kepada peristiwa gua itu. Maka ketika Nabi SAW kemudian melihat Abu Bakar sedang kesakitan, demam tinggi karena sengatan kalajengking itu, maka Nabi SAW berusaha untuk mengobati Abu Bakar dengan meludahi bekas gigitan kalajengking itu. Dan dalam seketika turun mukjizat Allah, sembuh penyakitnya. Seolah-olah Abu Bakar tidak pernah digigit sengatan. Lah ketika itu Abdullah ibn Uraikid yang merupakan penjaga atau Abdullah ibn Fuhairah, yang ketika itu digunakan oleh Abu Bakar untuk penggembala kambing dalam rangka menghapus jejak kaki langkah Rasul dan Abu Bakar, memberikan isyarat bahwa ada pasukan Abu Jahal yang sampai ke gua itu, bahkan sempat naik di atas gua itu. Ya tentu bagaimanapun adalah orang yang sedang diburu untuk dibunuh, tiba-tiba kemudian mendengar langkah kaki di atas gua, siapa yang tidak takut? Itulah yang dialami Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mengalami ketakutan. Tapi takutnya Abu Bakar bukan atas keselamatannya, tapi ketakutan Abu Bakar akan keselamatan Nabi SAW. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, seandainya kaki kita dijulurkan sedikit saja ke pintu gua, tentu mereka akan melihatnya. Tapi dari sini Nabi SAW memberikan ketenangan kepada Abu Bakar dan mengatakan, ya Aba Bakrin la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih. Ada dua kata
yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita kaum muslimin yang mendapatkan kabar gembira dengan sorga, dua kata dari para malaikat, alla takhafu wa la tahzan. Jangan sedih dan jangan takut. Di sini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketakutan kan? Kenapa bahasa Rasul jangan takut? Jangan sedih, bukan kalimatnya jangan takut. Karena Abu Bakar sedang ketakutan. Harusnya Rasul mengatakan la takhaf, jangan takut wahai Abu Bakar. Tapi Rasul tidak mengatakan kalimat itu. Rasul mengatakan kalimat la tahzan, jangan sedih wahai Abu Bakar. Apa bedanya sedih dengan takut? Ya. Sedih itu maksudnya terhadap orang lain. Kalau takut itu terhadap diri sendiri. Seperti Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian diistiqamah dengan kata-katanya, maka malaikat akan datang saat kematiannya dan membisikkan di telinganya, jangan sedih dan jangan takut. Apa maknanya jangan sedih dan jangan takut? Maknanya kalau dibilang jangan sedih, artinya jangan sedih terhadap orang lain. Umpamanya kamu mati meninggalkan hartamu, jangan sedih dengan hartamu. Jangan sedih dengan keluargamu, dengan anakmu, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan orang-orang yang kau cintai, jangan sedih. Karena Allah sudah mengirim para malaikat menjaga mereka. Adapun jangan takut, artinya jangan takut kepada diri sendiri akan perkara yang dihadapi setelah kematian. Jangan takut dengan sakaratul maut. Jangan takut dengan azab kubur. Jangan takut dengan hari ketika kita dibangkitkan kelak di padang mahsyar, karena engkau sudah dijanjikan surga. Artinya kalimat takut itu yang menguasai diri kita. Tapi kalimat sedih itu karena memikirkan orang. Rasul tahu Abu Bakar itu tidak takut kepada dirinya. Walaupun nyawanya harus keluar sekalipun untuk membelanya, Abu Bakar tidak akan takut. Tapi di hati Abu Bakar itu dia mengkhawatirkan Nabi, dia sedih dengan Nabi. Kalau seandainya orang-orang Quraisy itu datang menyakiti Nabi, itu sedih bagi Abu Bakar itu. Makanya Rasul bahasanya jangan sedih, memikirkan aku, tidak perlu sedih. Karena Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Itu bagaimana Nabi SAW menenangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di sini, yang dalam kondisi sedang sedih kalau seandainya tentara itu menangkap Rasul sampai mengeksekusi Rasul. Makanya Abu Bakar dinasihati Rasul jangan sedih karena Allah bersama kita. Tsaniyas naini, dia adalah satu di antara dua manusia dalam gua. Ulama tafsir mengatakan tsaniyas naini, satu di antara dua manusia dalam gua, maksudnya yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Nabi. Kenapa didahulukan Abu Bakar baru Nabi? Kenapa bukan Nabi dulu baru Abu Bakar? Karena yang pertama kali masuk gua siapa? Abu Bakar. Baru kemudian Nabi belakangan. Makanya tsaniyas naini maksudnya satu di antara dua manusia itu, pertama Abu Bakar, yang kedua Nabi. Karena yang pertama masuk ke dalam gua Abu Bakar, baru kemudian Nabi. Lebih daripada itu kata para ulama. Kenapa Abu Bakar didahulukan dibandingkan Nabi penyebutannya dalam ayat ini? Karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an telah mengorbankan seluruh hidupnya, hartanya, keluarganya untuk keselamatan Nabi SAW, terutama dalam hijrah sini. Dalam peristiwa hijrah sudah saya katakan, yang banyak berkorban siapa? Abu Bakar. Tidak ada satupun sahabat yang berkorban seperti Abu Bakar. Dia korbankan anak putrinya Asma. Bisa saja Asma ketangkap dibunuh, karena dia juga ikut terlibat memberi makan di Gua Thur. Kemudian Abdurrahman ataupun Abdullah ibn Abi Bakar, anak putranya juga menjadi informan. Bisa saja ditangkap kemudian dibunuh. Kemudian hamba sahayanya Abdullah ibn Fuhairah juga terlibat dalam hijrah dengan menggembala kambing untuk diperas susunya dan minum Rasul dan juga Abu Bakar. Bahkan sahabatnya walaupun masih kafir, Abdullah ibn Uraikid, bahkan seluruh kekayaannya dibawa semuanya untuk mendanai hijrah Nabi SAW. Itulah kenapa Abu Bakar disebut pertama baru Nabi. Tsaniyas naini idh huma fil ghar, satu di antara dua manusia ketika berada dalam gua itu.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Abu Bakar adalah manusia kedua yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dia orang yang pertama kali masuk Islam dari seluruh para sahabat yang masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Dialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan keislaman Abu Bakar Siddiq itu memiliki pengaruh yang sangat dahsyat dalam dakwah dunia Islam. Ya, memang betul kita tidak ingkari Khadijah masuk Islam. Kemudian Ali juga masuk Islam. Kemudian Zaid budaknya juga masuk Islam. Kemudian Abu Bakar masuk Islam. Tetapi baik Khadijah ataupun Ali ataupun Zaid, kalau ketiga manusia ini membela Rasul sudah wajar. Pertama, Khadijah kan memang istrinya, otomatis membela suaminya. Namanya istri ya harus membela suami dan tidak mungkin lepas dari suaminya. Yang kedua, Ali anak angkatnya. Yang namanya anak angkat harus berbaik kepada bapak angkatnya. Kemudian juga Zaid budaknya, yang namanya budak ya harus berbuat baik kepada tuannya. Tapi ada Abu Bakar ini nggak ada kait-mengait dengan keluarga Nabi. Kabilahnya saja sudah berbeda. Abu Bakar kan dari Bani Taim, ya, bukan dari Bani Hashim kan gitu ya. Artinya dari kabilah sudah berbeda, tidak ada kait-mengait saudara dengan Nabi. Dia bukan adik, bukan kakak, bukan paman, bukan sepupu, dia orang lain. Tetapi bagaimana posisi orang lain bisa mengorbankan hartanya, bisa mengorbankan keluarganya, bisa mengorbankan seluruh waktu-waktunya, bahkan nyawanya diserahkan untuk Nabi. Itulah yang membedakan Abu Bakar, Khadijah, Ali dan juga Zaid ibn Harithah. Makanya dengan masuk Islamnya Abu Bakar yang merupakan tokoh besar di tengah-tengah Quraisy itu, menjadikan kejayaan Islam berbeda dengan masuk Islam tokoh-tokoh yang lainnya. Karena pengaruh Abu Bakar ini besar. Makanya di awal dakwah banyak para sahabat yang kemudian menjadi orang besar itu Islam di tangan Abu Bakar. Utsman bin Affan masuk Islam di tangan Abu Bakar. Abu Ubaidah ibnul Jarrah masuk Islam di tangan Abu Bakar. Abdurrahman ibn Auf masuk Islam di tangan Abu Bakar. Zaid ibn Sa'id masuk Islam di tangan Abu Bakar. Banyak, belum lagi budak-budak yang ditolong oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebut saja Bilal ibn Rabah, Zunairah, Khabab ibn Arad, dan banyak para sahabat yang dimerekakan Abu Bakar, sehingga dengan tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam, budak-budak juga banyak masuk Islam, maka berkembanglah Islam di negeri Mekah. Maka kita lihat bahwa dia orang yang pertama setelah Rasul yang menyebarkan Islam dengan seluruh daya dan upayanya. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Wajar kalau dia satu di antara dua orang mulia dalam Quran. Bahkan Abu Bakar juga orang pertama setelah Rasul yang mendakwahkan dakwah Islam dan mengalami penyiksaan pertama kali setelah Nabi SAW dari penyiksaan orang-orang Quraisy. Dan itu diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika dia menjadi khalifah. Ya, jadi Ali itu setelah menjadi khalifah, kan banyak orang-orang Syiah itu yang mereka mengkultuskan Ali dan mencela Abu Bakar. Tapi Ali radhiyallahu anhu sendiri justru membela Abu Bakar. Ketika ditanya, "Ya Ali, siapakah manusia yang paling berani yang ada di permukaan bumi ini? Man asja'un nas?" Siapa orang yang paling berani wahai Ali? Ali mengatakan bukan dirinya. Padahal Ali memang pemberani orangnya. Setiap mubarazah gelut itu Ali tidak pernah kalah loh. Dalam setiap peperangan. Tapi Ali radhiyallahu anhu mengatakan manusia yang paling pemberani adalah Abu Bakar. Kemudian Ali menceritakan satu momen ketika Nabi SAW dipukuli oleh orang-orang Quraisy di permulaan dakwah. Kemudian Abu Bakar datang menolong Rasul dan mengatakan, "Ataqtula rajulan yaqulu rabbi Allah?" Apakah kalian hendak membunuh orang yang mengucapkan Rabb kami Allah? Biarkan orang itu, katanya. Ketika Abu Bakar kemudian melerai, justru terbalik Quraisy yang memukuli dia sampai mau mati. Rasul lepas, dia yang terlepas sampai mau mati. Kalau bukan karena ditolong oleh kabilahnya, kemudian dibawa pulang dan dirawat oleh ibundanya, tentu Abu Bakar sudah mati. Tapi kemudian karena dicegat oleh kaumnya, maka takutlah yang memukulinya, maka mereka berhenti. Kemudian setelah dirawat, kemudian pingsan beberapa hari, kemudian siuman,
Ketika itu Abu Bakar pertama kali teringat dengan wajah Rasul dan mengatakan, ma fa'alan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, bagaimana kondisinya, sehat atau tidak. Itu pula yang ditanyakan. Padahal ibundanya mengatakan, wahai Abu Bakar, jangan ingat yang lainnya, minumlah obat, makanlah. Tapi Abu Bakar tidak, dia mengatakan, aku tidak akan makan, aku tidak akan minum, aku tidak akan minum obat sampai aku berjumpa dengan Nabi. Akhirnya kemudian Abu Bakar pun diperjumpakan dengan Nabi, langsung dibawa ibundanya dan satu orang wanita yang sudah masuk Islam yang menutupi keislamannya. Setelah berjumpa dengan Rasul, Abu Bakar pun bahagia kemudian memperkenalkan ibunya. Ini ibu saya wahai Rasul. Kemudian Rasul mendoakan ibunya Abu Bakar, kata Abu Bakar, masuklah kau Islam wahai ibuku. Lah disitulah ibunya masuk Islam. Ya. Dan ingat bahwa tidak ada keluarga yang hampir secara keseluruhan masuk Islam melebihi keluarga Abu Bakar. Kalau keluarga yang lain mungkin suaminya masuk Islam, istrinya tidak, istri masuk Islam, suaminya tidak, anaknya masuk Islam, orang tuanya tidak, orang tuanya masuk Islam, anaknya tidak. Kalau Abu Bakar tidak, semuanya masuk Islam. Walaupun ada yang duluan, ada yang belakangan ya. Tapi semua keluarga Abu Bakar itu masuk Islam. Dan saat itu tidak ada keluarga yang semua masuk Islam kecuali Abu Bakar. Lah itulah wajar kalau seandainya dia dikatakan tsaniyasnaini, satu di antara dua orang yang dalam gua itu, menunjukkan fadilah keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, karena rumah Abu Bakar itu adalah rumah kedua bagi Nabi. Jadi pertama rumah Nabi sendiri, yang kedua rumah Abu Bakar itu rumah kedua bagi Nabi. Karena saya katakan dari awal, kenapa disebut rumah kedua? Karena Nabi SAW dengan suka rela dia menggunakan harta Abu Bakar tanpa ada yang menjadikan enak hati. Kayak kita mamanya masuk ke rumah ibu saya, kan harus izin dulu. Bisa nggak saya ke toilet? Boleh nggak saya minum? Boleh nggak saya makan? Ini tidak. Ya. Jadi seolah-olah rumah Abu Bakar itu rumah Nabi SAW. Makanya Rasul sampai mengatakan, tidak ada dari sahabatku yang merasa aman dari harta, keluarga dan jiwanya kecuali Abu Bakar. Jadi bagi Nabi itu rumah Abu Bakar rumah kedua. Makanya dia adalah orang yang nomor dua setelah Nabi SAW. Belum lagi tidak ada manusia yang membenarkan Islam yang tidak ada keraguan dalam hatinya seperti Abu Bakar. Wajar kalau seandainya Abu Bakar itu menduduki seluruh imannya umat selain Nabi. Kata Nabi SAW, kalau seandainya semua manusia ditimbang keimanannya di satu neraca, kemudian keimanan Abu Bakar diletakkan di neraca satunya, niscaya keimanan Abu Bakar lebih berat dibandingkan seluruh umat ini, kecuali Nabi. Kenapa? Karena ulama mengatakan bima waqara fi qalbi, karena punya kejernihan dalam hati. Abu Bakar itu punya amalan hati yang tidak dimiliki sahabat. Salah satunya amalan hati yang luar biasa, Abu Bakar tidak pernah merasa ragu-ragu di hadapan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah Allah berfirman, kalau sudah Rasul bersabda, sami'na wa ata'na. Makanya ada dua peristiwa besar. Pertama ketika masuk Islam. Ketika Rasul datang kepada Abu Bakar dan mengatakan, masuklah engkau Abu Bakar ke dalam Islam. Abu Bakar tidak ada keraguan dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Tapi sahabat yang lain, enggak. Nunggu dulu. Lihat dulu. Betul tidak? Dia Nabi atau bukan? Ragu-ragu. Baru setelah yakin masuk Islam. Gitu ya. Dan itulah amalan hati yang paling besar. Tidak ada keraguan dalam hatinya. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi SAW menceritakan Isra Mi'raj di hadapan Abu Jahal dan orang-orang musyrik, tiba-tiba orang-orang musyrik mengejek Rasul dan tertawa terbahak-bahak. Bahkan kisah ini menjadikan sebagian orang yang masuk Islam murtad. Karena kan kisah Isra Mi'raj ini tidak bisa dicerna dengan akal, bahkan tidak bisa dicerna dengan kebiasaan. Akal menolaknya. Masa sepertiga malam bisa mencapai jarak yang begitu jauh yang kalau ditempuh dengan unta itu 40 hari. Sampai lagi kemudian Sidratil Muntaha yang lebih mustahil daripada itu. Wajar sebagian orang yang masuk Islam akhirnya murtad tuh. Ini makin ke sini makin ke sono katanya. Makin gak jelas saja ini omongannya. Akhirnya peristiwa itu menjadikan modal bagi orang-orang Quraisy untuk memisahkan Rasul dan Abu Bakar. Karena ketika Rasul menceritakan peristiwa itu, Abu Bakar kan gak hadir.
Jadi tokoh Quraisy ini mengutus sebagian orang coba datang kepada saudaranya Abu Bakar itu. Karena mereka tahu bahwa yang menopang dakwah ketika itu hanya Abu Bakar Siddiq dengan harta dan dengan kemuliaannya. Jadi mereka ingin memisahkan Rasul dengan Abu Bakar. Dengan cara apa? Menceritakan kisah ini. Mereka datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, sudah mendengar? Apa kata Abu Bakar? Itu saudaramu si Muhammad tuh, kawanmu tuh. Dia bercerita ini. Sesuatu yang adat juga menolak. Maksudnya adat menolak itu secara adat orang berjalan dari Mekah ke Palestina itu kan 1 bulan adatnya, kebiasaannya. Masa ditempuh sepertiga malam? Ya. Akal menolak, mana ada orang bisa terbang di zaman itu sampai ke Sidratil Muntaha kan? Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dengan kejernihan hatinya dia mengatakan, bagaimana aku tidak membenarkan ucapan dia sementara setiap hari wahyu turun kepadanya. Yang setiap hari turun saja aku percayai. Setiap hari dia dapat wahyu dari langit, aku percaya. Kalau seandainya menurunkan wahyu hendak mengangkat dia ke atas, maka aku lebih percaya lagi. Kalau seandainya ada kisah yang lebih mustahil keluar dari lisan Nabi, maka aku orang yang pertama membenarkannya, katanya. Wah, ini kan luar biasa ya. Jadi hati yang kokoh dan jernihnya Abu Bakar menjadikan dia tsaniyasnaini, manusia pertama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keutamaan yang tidak dimiliki sahabat yang lain. Apalagi kita tahu bahwa dia orang yang paling menenangkan Rasul saat hijrah. Sebenarnya Abu Bakar ini dari awal sudah ingin hijrah. Ketika melihat kondisinya sudah tidak memungkinkan dia beribadah di Mekah, dia itu sudah hijrah sendirian tanpa ada izin dari Nabi. Dia sediakan untanya, kemudian dia penuhi isinya, berangkat dia sendirian. Masalahnya di tengah jalan dia dihadang oleh Ibn Diginah namanya. Ibn Diginah ini orang musyrik tapi baik. Ya. Dan mengatakan, wahai Abu Bakar, hendak keluar kemana engkau? Hendak safar kemana? Kata Abu Bakar, saya hendak hijrah keluar dari Mekah. Karena aku sudah tidak tenang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Ibn Diginah, Abu Bakar, orang sepertimu tidak layak keluar dan tidak layak dikeluarkan. Masuk lagi ke Mekah. Engkau ini kalau ngomong jujur, engkau ini suka membantu orang, engkau ini suka, pokoknya sifat-sifat Ibn Diginah kepada Abu Bakar persis yang disifatkan Khadijah kepada Rasul dalam kisah selimut itu. Akhirnya Abu Bakar tidak jadi, karena Ibn Diginah siap untuk melindungi dia. Ketika sudah ada perlindungan dari Ibn Diginah, Abu Bakar akhirnya membuat musola di luar. Dia sholat. Ya. Orang-orang Quraisy tidak berani mengganggu Abu Bakar karena sudah ada perlindungan dari Ibn Diginah. Tapi masalahnya ketika Abu Bakar sholat, itu ditonton sama anak-anak. Ya, ditonton sama mama, sama anak-anak, kan begitu ya. Jadi risihlah orang-orang Quraisy ini. Kemudian datang kepada Ibn Diginah, wahai Ibn Diginah, tolonglah sama temanmu itu yang kau sudah lindungi. Janganlah dia beribadah di luar. Itu akan pengaruh kepada anak-anak kami dan istri kami. Kalau dia mau sholat, masuklah ke rumah. Ngapain di luar? Ya. Akhirnya Ibn Diginah ditegur oleh orang-orang Quraisy. Dia datang kepada Abu Bakar minta supaya Abu Bakar masuk ke dalam rumah. Jangan ibadah di luar. Tapi Abu Bakar Siddiq mengatakan tidak bisa. Ya. Kalau memang perlindungan membatasi ibadahku, lebih baik copot saja perlindunganmu, aku akan ingin berlindung kepada Allah saja, katanya. Ya. Lah, itulah peristiwa setelah Abu Bakar mau keluar kan, karena tidak tahan. Tetapi dia makin yakin dengan perjuangan sampai pada waktunya ketika Nabi SAW pulang dari Taif. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk hijrah. Semua para sahabat senang. Apalagi tempat hijrahnya itu memang sudah ditentukan. Allah sudah mengizinkan Madinah itu sebagai negeri hijrahnya. Sehingga satu persatu para sahabat minta kepada Rasul izin untuk hijrah. Semua diizinkan kecuali Abu Bakar. Datang pada Rasulullah minta izin, kata Rasul jangan. Sampai kapan wahai Rasul? Sampai Allah izinkan hijrah. Umar datang, saya ingin hijrah, silahkan pergi. Utsman datang, saya ingin hijrah, silahkan pergi. Ali semua sahabat, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Sa'id ibn Zaid, dan semua sahabat datang pada Rasul, izinkan aku hijrah. Kata Rasul, silakan hijrah. Tapi ketika Abu Bakar mengatakan izinkan hijrah, jangan. Dilarang oleh Rasul sampai Allah izinkan hijrah. Rupanya memang Rasul sudah mempersiapkan untuk Abu Bakar, dia akan menjadi teman dia dalam hijrah. Makanya dilarang. Ya. Lah setelah kemudian semua para sahabat hampir secara keseluruhan sudah hijrah.
Barulah kemudian Nabi SAW datang dalam peristiwa ini ke rumah Abu Bakar. Kemudian mengatakan, wahai Abu Bakar, Allah sudah izinkan aku hijrah. Kata Abu Bakar, as-suhbatu suhbatu ya Rasulullah. Kata Rasul, as-suhbatu ya Abu Bakar. Apakah Allah mengizinkan aku menemanimu? Apakah Allah izinkan aku menemanimu? Kata Rasul, ya, engkau akan menemaniku. Dari situlah Abu Bakar senang, bahagia sampai menangis. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru setelah kemudian Abu Bakar dapat izin dari Rasul untuk menjadi temannya, barulah kemudian bertolak dari rumahnya menuju Gua Thur. Kalau ada orang yang bertanya, bukankah bukan hanya Abu Bakar saja ditahan hijrah? Kenapa Al-Quran yang mengatakan Tsaniyas Naini, satu di antara dua orang? Harusnya kan satu di antara tiga orang. Karena ada sahabat yang ditahan juga. Siapa? Ali. Ali kan ditahan, tidak boleh hijrah, bahkan suruh tidur di kasur Nabi. Ya. Maka ulama mengatakan beda Ali dengan Abu Bakar. Karena Ali radhiyallahu an itu dia tidak menemani Rasul sepanjang masa perjalanan hijrah. Ali itu hanya menemani Rasul saat di rumah saja. Kemudian ada alasan kuat kenapa Rasul tidak mengizinkan Ali hijrah sebagaimana Abu Bakar tidak diizinkan hijrah. Karena di rumah Rasul itu tempat penyimpanan barang titipan Quraisy. Jadi Rasul itu, rumah Khadijah itu dijadikan bank syariah pertama dalam Islam. Jadi semua orang-orang Quraisy itu yang kalau safar ke Yaman, ke Syam, kan mereka akan meninggalkan rumah. Otomatis mereka akan meninggalkan harta benda mereka, terutama uang-uang mereka. Kalau mereka tinggal safar, nanti uangnya kena rampok lah di rumah. Makanya orang-orang Quraisy itu sebenci-bencinya kepada Nabi. Kalau seandainya mereka hendak safar, mereka menitip uang itu kepada Nabi. Ya. Nah, itulah bahasa Jakarta itu enak di lu, tak enak di gua tuh namanya. Ya. Jadi mereka menitipkan, itu yang menjadikan alasan Rasul mengatakan kepada Ali, tunggu, jangan kau hijrah sampai kau kembalikan semua barang titipan orang ini. Kalau tanggunganku sudah selesai kepada orang, baru kau berangkat. Jadi ada alasan kenapa Ali ditahan. Ya. Karena memang ada barang-barang titipan yang harus sampai kepada pemiliknya. Beda dengan Abu Bakar, ditahan karena memang ingin dijadikan teman hijrah. Ali hanya itu saja. Tapi Abu Bakar sepanjang perjalanan tidak lepas dari ancaman bunuh bersama Nabi SAW. Mulai dari berangkat sampai datang. Makanya tetap Abu Bakar lebih mulia dibandingkan Ali. Abu Bakar yang kedua, Ali tidak mungkin dibunuh. Kenapa Ali tidak mungkin dibunuh? Karena dia anak pembesar Arab. Anaknya Abu Thalib. Siapa yang berani menyentuh anak Abu Thalib? Bisa perang di Arab kan begitu. Rasul tahu dia tidak akan dibunuh. Ya, walaupun sebenarnya bisa saja Ali terbunuh di situ. Tetapi kan Rasul tahu bahwa orang-orang Quraisy susah, bejat-bejatnya mereka di atas kejahiliahan, mereka punya adat maksudnya ya. Mereka tidak akan membunuh orang sembarangan. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini Allah mengatakan Tsaniyasnaini, ketika mereka berdua di dalam gua. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjadi teman Nabi SAW ini bukan hanya setakat di gua saja. Sejak sebelum Islam datang, artinya sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Bakar itu sudah menjadi teman Nabi. Sejak kapan itu? Sejak Rasul menjadi pengusaha besar. Ketika dia menikah dengan Khadijah, kemudian Khadijah berhenti menjadi pembisnis wanita, diserahkan hartanya kepada Rasul, maka sejak itulah Rasul memainkan bisnisnya Khadijah dan menjadi pedagang besar kaya raya. Lah ketika itulah dia banyak relasi. Dan memang Allah sudah skenariokan seperti itu. Kenapa Rasul setelah menjadi penggembala menjadi pedagang? Adapun menjadi penggembala karena Allah ingin melatih Rasul soal kepemimpinan. Makanya ada istilah min riayatil ghanami ila riayatil umami, dari penggembala kambing sampai menjadi pemimpin umat. Karena dari pemelihara kambing inilah Rasul mendapatkan banyak pelajaran kepemimpinan. Disitulah dilatih kesabaran, disitulah dilatih keberanian, disitulah dilatih kelembutan, disitulah dilatih rahmat dan macam-macam. Jadi modal menjadi pemimpin itu dari penggembala kambing itu. Adapun setelah menjadi penggembala kambing menjadi pedagang, karena biasanya yang banyak relasi itu pedagang. Ya.
Coba aja pedagang tukang cincau tuh, yang keliling-keliling itu kenal banyak orang tuh. Ya, karena pelanggannya banyak, nanti ketemu sama pedagang kan gitu ya, ketemu pembeli, ketemu macam-macam orang. Pedagang itu biasanya banyak relasinya. Di mana-mana dia punya kawan. Lah itulah modal kedua. Ya, setelah Nabi SAW digembleng menjadi leader, menjadi seorang pemimpin, maka pemimpin kan harus banyak relasi. Makanya kemudian dari menjadi pedagang itulah dia kenal para pembisnis Arab. Salah satunya Abu Bakar. Terkadang berjalan bersama ke Syam, ke Yaman untuk berdagang. Walaupun tentu beda, kalau Abu Bakar itu kan tujarud zahab. Dia pedagang emas. Ya, Abu Bakar itu pedagang emas. Dan pedagang emas itu menguasai pasar biasanya. Karena barangnya kecil, kalau dijual mahal. Beda pedagang beras, satu truk dijual harga segram emas saja. Ya kan? Jadi dia menguasai pasar tuh pedagang emas. Lah itu Abu Bakar tujarud zahab. Artinya Rasul sudah berteman sejak zaman di mana Rasul belum diangkat jadi nabi. Lah karena pertemanan yang panjang itulah semasa jahiliyah Abu Bakar sudah tahu akhlak Nabi. Yang meyakinkan Abu Bakar setelah Rasul diangkat jadi nabi kemudian meminta Abu Bakar untuk masuk Islam, Abu Bakar tidak ragu-ragu dengan Nabi SAW. Makanya dia kawan sebelum Islam, dia kawan setelah masuk Islam, kemudian dia kawan dalam keperitan Islam. Bahkan dia juga kawan dalam dakwah dalam Islam, termasuk kawan dalam gua bersama Rasul saat hijrah untuk memperjuangkan Islam. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tsaniyasnaini fil ghar. Bahkan ketika hijrah pun di perjalanan selama dari rumah kemudian gua sampai berbagai macam peristiwa di perjalanan sampai ke Madinah, maka Abu Bakar terus menemani Nabi SAW dalam suka dan duka perjalanan hijrah yang merupakan sebahaya-bahaya hijrah. Bahkan lebih daripada itu, Abu Bakar ini dia adalah orang yang nomor pertama setelah Rasul dibandingkan para sahabatnya dalam segala bidang. Pertama dalam fatwa. Jadi sepeninggal Nabi SAW, Rasul berpesan kepada kita, iqtadu billadaini min ba'di. Ikuti dua manusia sepeninggalku, kata Rasul. Pertama Abu Bakar, yang kedua Umar. Rasul menyebut pertama Abu Bakar, baru Umar. Ikuti dua manusia ini. Pertama Abu Bakar dulu sebelum Umar. Dalam hal fatwa, minta apapun berfatwa, minta fatwa kepada beliau setelah sepeninggalku. Ya. Kemudian yang kedua dalam sholat. Bayangkan saat Nabi SAW sedang sakit. Tidak ada satupun sahabat yang disuruh menggantikan Rasul imam. Padahal sahabat-sahabat yang pakar-pakar Quran yang mendapatkan rekomendasi Rasul itu banyak. Baik ansornya atau muhajirinnya. Tapi Rasul mengatakan, muru Aba Bakrin bi an yusalliya bin nas. Perintahkan Abu Bakar ganti aku menjadi imam. Ya. Kenapa tidak diberitakan Abdullah bin Mas'ud? Saya yang sudah pakar-pakar Islam, pakar-pakar Quran kan? Ubay ibn Ka'ab yang jelas-jelas pakarnya. Kan Abu Bakar tidak terkenal kepakaran dalam Quran kan? Tapi kenapa Nabi SAW memerintahkan kepada manusia agar memerintahkan Abu Bakar menjadi imam dalam salatnya? Di sini kata para ulama ada isyarat tentang suksesi kepemimpinan Abu Bakar setelah Nabi. Jadi Abu Bakar menjadi khalifah itu berdasarkan nas dari Nabi SAW. Sebelum dia memimpin umat, Rasul sudah mengkadar memimpin manusia dalam salat. Makanya Abu Bakar orang nomor 2 dalam salat setelah Nabi. Padahal Aisyah ketika itu selaku putrinya Abu Bakar sudah memberikan alasan kepada Rasul, janganlah Rasul, ayahku kau suruh imam, katanya. Kenapa? Fa innahu rajulun bakka. Abu Bakar itu suka nangis. Dia kalau ngaji tangisan yang keras, suara ngajinya tak terdengar, katanya. Perintahkan Umar saja yang kencang ngajinya, katanya. Kata Rasul, tidak, perintahkan bapakmu. Memang Rasul tetap memilih Abu Bakar menjadi orang nomor 2 setelah beliau dalam salat, ya, dalam jihad, dalam dakwah, dalam perjalanan, termasuk juga dia manusia yang menenangkan manusia setelah meninggalnya Nabi. Kan heboh tuh ketika Rasul meninggal kan? Semua sahabat tidak percaya kalau Rasul itu mati. Ya wajar. Jangankan sekelas Nabi yang meninggal, seandainya ibu kehilangan suami atau suami kehilangan istri mendadak sementara
mereka adalah orang-orang yang dicintainya, pasti saat meninggal tidak akan percaya. Kalau suaminya meninggal, kalau istrinya meninggal, kalau anaknya meninggal, itu di awal ketika musibah sampai. Itu yang dirasakan sahabat saat meninggal Rasul. Bayangkan Umar sampai pulang ke rumahnya mengambil pedang, kemudian mengayun-ngayunkan pedang dan mengatakan bahwa Muhammad tidak mati, dia sedang pergi 40 hari saja, akan kembali nanti untuk mematahkan tangan dan kaki orang munafik. Utsman menangis sejadi-jadinya, tidak sanggup berdiri. Ali kayak orang gila, celingak-celinguk. Semua para sahabat lelah, letih, tidak punya tenaga untuk bangun tuh. Semua sahabat tidak yakin kalau Rasul meninggal. Lalu siapa yang meyakinkan mereka sudah meninggal? Abu Bakar. Ya. Abu Bakar kan tidak tahu kalau Rasul meninggal, dia sedang safar. Ketika datang saja dari safar mendengar kabar seperti ini, maka Abu Bakar langsung datang ke Masjid Nabawi, langsung masuk ke kamar Nabi, kemudian disingkapkan penutup wajah Nabi, dicium keningnya. Kemudian Abu Bakar yang mengatakan, tibta anta hayyan wa mayyitan, sungguh indah dirimu wahai Rasul walaupun kau hidup ataupun mati. Kemudian Abu Bakar keluar, naik ke atas mimbar. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Umar, diam wahai Umar. Tapi Umar tak mau diam, ngomong terus. Akhirnya kemudian Abu Bakar pun terpaksa ngomong dengan kencang supaya tertandingi suara Umar. Kata Abu Bakar, ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati, jangan kalian sembah lagi. Tapi siapa yang menyembah Allah, dialah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Karena Abu Bakar membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayazillahu syakirin. Muhammad itu sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Apakah kalau dia mati atau terbunuh dalam peperangan karena akan murtad? Karena akan murtad, maka barang siapa yang murtad tidak memadaratkan Allah sedikit pun, karena Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu yang menyaksikan peristiwa itu, atau Anas bin Malik mengatakan, sungguh para sahabat tersadarkan dengan pidatonya Abu Bakar. Padahal ayat itu turun sudah lama, tapi ketika dibacakan Abu Bakar seolah-olah ayat itu baru turun dan mereka baru sadar bahwa Nabi SAW sudah meninggal. Lihat bagaimana Abu Bakar menetapkan iman para sahabat di atas kegoyangan mereka dalam kematian Nabi. Ditenangkan sama Abu Bakar. Wajar kalau dia satu di antara dua manusia dalam gua tadi, karena dia memiliki ibrah yang luar biasa. Sampai kata para ulama, Islam ini pernah ditolong oleh dua manusia. Pertama Abu Bakar dan kedua Imam Ahmad. Kapan itu? Abu Bakar saat manusia murtad dan Imam Ahmad saat manusia mengatakan Al-Quran makhluk. Karena di zaman Abu Bakar itu kan hampir semua Arab murtad, Bu, kecuali Hijaz, Mekah dan Madinah. Tapi semua daerah Yaman apa semua murtad tuh. Karena di sana ada nabi palsu, ada Musailamah al-Kadzdzab, ada Al-Aswad al-Ansi, ada Tulaihah, macam-macam nabi-nabi palsu itu di akhir hayat Rasul muncul. Tapi dengan keteguhan Abu Bakar memerangi si nabi palsu, memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, memerangi orang yang menyimpang akidahnya, berhasil menyatukan kalimat kaum muslimin. Akhirnya mereka kembali ke dalam Islam. Nah, itulah diantara kenapa Abu Bakar merupakan tsaniyasnaini, orang yang kedua di dalam gua. Ya. Baik, di sini perhatikan di sini apa yang dikatakan pengarang. Begitu tiba di gua, Abu Bakar berkata, demi Allah engkau jangan masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, maka biarlah hanya aku yang akan mengalaminya. Ini kepengorbanan Abu Bakar. Kemudian dia masuk untuk menyapu gua itu, dan didapatinya di sisi gua tersebut ada beberapa lubang. Maka dia pun menyobek kainnya dan menyumbatnya, tetapi masih tinggal 2 lubang lagi, lantas ditutupnya dengan kedua kakinya. Kemudian dia berkata kepada Rasul, masuklah. Maka Rasul pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya, lalu tertidur. Sementara kaki Abu Bakar yang dipergunakan untuk menyumbat lubang disengat binatang berbisa atau kalajengking, namun dia tidak bergeming sedikit pun karena khawatir membangunkan Rasulullah. Ini kecintaan Abu Bakar kepada Rasul. Kondisi ini membuat air matanya menetes hingga membasahi wajah Rasul. Lalu Rasul berkata kepadanya, ada apa denganmu wahai Abu Bakar? Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu wahai Rasul. Aku telah tersengat kalajengking, jawabannya.
Lantas Rasul meludah kecil ke arah bekas sengatan tersebut hingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali. Dan ini mujizat Rasul, di mana ludah Rasul itu membawa berkah. Dan ini khusus bagi Rasul, jangan ibu coba. Karena kalau dicoba makin mati orang tersengat. Sudah kena bisa ludah ibu lagi. 2 bisa kuadrat. Keduanya tinggal di dalam gua tersebut selama 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Sementara pada malam-malam itu Abdullah putra Abu Bakar mendampingi mereka berdua dalam malam hari, karena posisi Abdullah menjadi informan. Jadi dia bolak-balik ke Mekah. Ada apa, kabar apa di Mekah, langsung datang ke gua ngasih tahu. Kan di zaman itu kan belum ada HP ya. Kalau di zaman itu sudah ada HP kan enak saja, nggak usah bolak-balik ke gua, dari Mekah aja SMS. Ya, mana kabarnya? Aman. Kau di mana? OTW kan itu. Jadi enak kalau zaman sudah ada handphone. Tapi zaman itu terpaksa bolak-balik lah. Lah Aisyah bertutur, dia Abdullah adalah seorang anak yang sudah menginjak usia balik, cerdas dan paham. Dia berjalan meninggalkan keduanya menjelang waktu subuh, sehingga pagi harinya bisa berada di Mekah bersama orang-orang Quraisy. Seakan malam harinya dia menginap di Mekah, semua perintah yang diinstruksikan keduanya kepadanya dapat dicernanya dengan baik. Lantas dia membawa berita tentang hal itu kepada mereka berdua ketika hari mulai gelap. Sementara Amir ibn Fuhairah ini budaknya Abu Bakar yang dimerdekakan, mengembalakan kambing perah untuk keduanya dan mengistirahatkannya untuk sesaat di malam hari sehingga keduanya dapat minum dan perahan susu kambing tersebut. Kemudian ketika tiba waktu subuh, Amir ibn Fuhairah menyeru kambing-kambing gembalanya untuk pergi. Dia melakukan hal itu selama 3 malam, dari mulai hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Sementara kaum Quraisy semakin menjadi-jadi kegilaannya manakala mengetahui secara pasti pada pagi harinya bahwa Nabi lolos dari eksekusi persekongkolan yang mereka rencanakan. Tindakan pertama yang mereka lakukan adalah memukul Ali sebagai melampiaskan kemarahan mereka. Ya. Kemudian menyeretnya ke Ka'bah dan mengurungnya untuk sesaat dengan harapan mendapatkan informasi tentang perihal Rasul dan Abu Bakar. Manakala tindakan mereka terhadap Ali tidak mengubah hasil sama sekali, mereka langsung datang ke rumah Abu Bakar. Sekarang mereka langsung menemui keluarga Abu Bakar untuk pelampiasan marah, karena Ali bungkam, kemana arahnya tak mau jawab. Ya, maka akhirnya melampiaskan ke keluarga Abu Bakar. Datanglah ke keluarga Abu Bakar, yang ketika itu yang meladeninya adalah Asma binti Abu Bakar, keluar menemui mereka. Lantas mereka berkata kepadanya, "Mana ayahmu Abu Bakar?" "Demi Allah aku tidak tahu," kata Asma. "Kemana ayahku?" Maka Abu Jahal yang terkenal dengan perangainya yang buruk menampar pipi Asma dengan sebuah tamparan yang menyebabkan anting-antingnya jatuh. Dalam riwayat berdarah. Dan itu aib seorang laki-laki menampar perempuan di zaman itu. Ya. Di dalam sidang darurat, orang-orang Quraisy memutuskan untuk menggunakan berbagai macam sarana guna menangkap kedua orang tersebut. Mereka meletakkan pengawas pada semua jalur keluar dari Mekah. Ya, bayangkan, ini menunjukkan akhtarul hijrah. Wajar kalau hijrahnya Rasul sebahaya-bahaya hijrah, karena semua sarana dipakai. Semua sarana dipakai. Jadi semua kabilah dihubungi, semua jalan kemudian harus dijaga. Tapi jalan yang dilalui Nabi itu beda dengan jalan yang biasa mereka lalui. Karena Abdullah ibn Uraikid itu memang penuju jalan yang handal. Ya, dikenal walaupun jauh tapi selamat dibandingkan dekat tapi tidak selamat. Kemudian mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah besar senilai 100 ekor unta sebagai imbalan bagi siapa saja yang dapat membawa keduanya ke hadapan orang-orang Quraisy. Ketika itulah para pasukan berkuda, pejalan kaki dan pelacak jejak dengan penuh semangat melakukan pencarian dan menyebar sampai ke lereng-lereng perbukitan. Ya, wajar hadiahnya spektakuler, fantastis. 200 ekor unta, satu kepala 100. Ya, gimana nggak kaya kan gitu. Ya. Lah para pelacak tersebut telah sampai pula di mulut gua. Akan tetapi Allah Maha Kuasa atas urusannya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas dari Abu Bakar, dia berkata, "Aku berada di sisi Nabi di gua Sur. Lalu saat aku menengadahkan kepalaku, aku dapati kaki-kaki mereka tepat di atasku. Lantas aku berkata, wahai Rasul,
andai kata salah seorang dari mereka menoleh ke bawah, pasti mereka dapat melihat kita. Beliau berkata, diamlah wahai Abu Bakar, kita memang berdua, tapi Allah ada pihak yang ketiganya. Dalam versi riwayat, apa yang kau kira akan terjadi, sedangkan yang ketiganya Allah. Kejadian tersebut merupakan mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada nabinya untuk memuliakannya. Para pelacak tersebut akhirnya pergi, padahal hanya beberapa langkah lagi mereka akan mendapati diri beliau. Dan ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah sudah melindungi Rasul dan Abu Bakar, sampai kapanpun mereka mengajar tidak akan sanggup untuk menangkapnya. Sampai di sini bab tentang Gua Thur dan selanjutnya perjalanan menuju Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.